yang pertama yang kita ambil yang penting-penting aja. Yang pertama adalah tentang yang membatalkan puasa di dalam bulan Ramadan. Nah, kan saya udah pernah jelaskan tuh, yang membatalkan puasa itu kan gak banyak tuh Bu. Pertama, masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan, iya kan? Yang kedua adalah haid, muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Kemudian berhubungan badan, iya, kemudian makan, itu jelas, itu membatalkan puasa. Tapi ada hal-hal di luar itu yang status hukumnya banyak orang yang bingung nih. Kira-kira ini membatalkan gak nih? Contoh misalnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, gosok gigi di bulan Ramadan, itu batal gak? Nah, jadi jumhur sepakat bahwa ketika gosok giginya sebelum jam 12 atau kumur-kumur, batal gak? Ketika gosok gigi atau kumur-kumurnya sebelum jam 12 siang, itu boleh. Tapi kalau jam 12 sampai maghrib itu makruh, tapi boleh dikerjakan. Nah, cuman ketika ada yang masuk cairan ke dalam, entah odolnya, entah airnya, sengaja atau nggak sengaja, kemudian masuknya itu sedikit atau banyak, itu semuanya mutlak batal. Sengaja atau nggak sengaja, sedikit atau banyak, itu mutlak batal. Jadi kalau ibu mau kumur-kumur, tetap harus hati-hati. Terus kalau saya wudhu nggak kumur-kumur dong? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Kan kumur-kumur bukan rukun wudhu. Yang wajib dalam wudhu itu kan cuman muka, tangan, kepala, kaki. Telinga pun nggak wajib. Ya, muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung juga nggak wajib dong. Jadi rukun wudhu itu cuma niat, muka, tangan, kepala, kaki. Udah itu aja. Kalaupun ibu nggak kumur-kumur, itu nggak ada problem sebenarnya. Clear? Selanjutnya, ada yang nanya lagi nih. Kalau saya cabut gigi atau saya misalnya bersihkan karang gigi di bulan Ramadan, batal nggak? Batal nggak? Udah pasti batal Bu. Nggak mungkin kita nggak disuruhnya kumur-kumur, nggak mungkin kita disuruhnya kumur-kumur pakai betadin, alkohol pula kumur-kumur, ya salah ya, pokoknya kan nggak mungkin. Nah, itu mutlak batal. Sekarang yang ketiga, misalnya suntik, batal nggak? Suntik batal. Saya heran jawabannya. Ada yang batal. Suntik vitamin batal. Kalau dia suntiknya suntik vitamin, jelas itu syubhat. Jangan, karena kita kuat. Tapi kalau suntiknya suntik macam suntik kesehatan, suntik lutut, suntik insulin, atau suntik-suntik yang untuk obat, isinya adalah obat, gitu ya? Suntik diare, kayak gitu ya? Kita lihat dulu. Kalau dia cuman masuk, tanya sama dokternya. Kalau dia cuman masuk ke otot doang, cuman sampai zatnya itu ke otot doang, itu tidak batal Kak. Tapi kalau dia masuk ke organ dan peredaran darah, itu batal. Tapi kalau sakit nggak usah puasa, nggak apa-apa lah, iya kan? Nah, kayak gitu. Paham sampai sini? Nah, terus selanjutnya, nanti kalau ada yang ragu boleh tanya. Selanjutnya, berenang jelas batal? Kayaknya nggak ada lah orang. Kak Yuli ini ahli berenang nih, bisa nggak berenang tapi nggak masuk ke sini Kak? Mantap, bisa. Kalau bisa nggak apa-apa. Saya jangankan berenang nggak masuk air ke tenggorokan, nengok air aja saya udah masuk airnya. Jadi tak bisa berenang dari sama Nabi Adam udah belajar, nggak bisa. Jadi kayaknya batal, tapi kayaknya tergantung ibu-ibu semua. Telinga ya. Oke, clear? Tetes mata batal nggak? Tetes mata tidak batal, walaupun terasa. Ya, terasa dia. Kemudian semacam kita kalau ini batal nggak? Biar kita nggak ragu nih. Suntik KB. KB batal nggak? Iya, syubhat, hindarkan. Terus ada orang-orang yang suka suntik KB atau dia ingin menunda haidnya supaya dia puasa Ramadan. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh kalau untuk puasa. Tapi kalau untuk haji dan untuk umrah itu masih ada ulama khalaf yang membolehkan. Bekam batal.
Bekam syubhat, jangan lakukan. Ustazah, kalau kumur-kumur pakai obat kumur-kumur. Kumur-kumur pakai obat kumur-kumur sebenarnya nggak apa-apa kumur-kumur. Cuman pastikan nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kalau aromanya kan masuk itu di kerongkongan kumur-kumur. Kumur-kumur. Ya. Aroma nggak ada problem. Nggak apa-apa. Inhaler. Batal nggak? Inhaler tahu? Tahu. Tidak batal. Inhaler. Tapi sampai merasa. Itu inhaler itu walaupun bentuknya air, itu kan bentuknya air. Kita hirup nggak ada, itu ada tetap cairan yang masuk. Syubhat, jangan lakukan. Syubhat. Clear? Apalagi yang ragu? Nebu. Asma. Nebu aja. Nggak usah puasa. Nebul kan berkurang. Berkurang nggak cairannya ketika dia dihisap? Nggak bisa. Dan kalau udah asma, nggak usah puasa lah. Nanti bisa ganti. Kalau tercicipi makanan, mencicip. Tuh kalau lupa nggak apa-apa bu. Tapi kalau dia cicip di ujung lidah dikeluarkan lagi nggak apa-apa. Tapi kalau cicip setengah jam pasti batal. Apa bu? Hah? Lidah merasa. Yang indera perasanya di lidah. Iya. Gosip batal puasa nggak? Gosip batal puasa nggak? Gosip batal puasa nggak? Enggak. Kok gosip batalkan puasa? Enggak juga. Wah carutnya kok. Pulang lewat ya. Gosip tidak membatalkan puasa. Cuman gosipnya berdosa. Pahalanya, puasanya dapat. Dia dapat pahala, tapi gosipnya berdosa. Pahalanya dapat, gosipnya dosa. Tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Gosip dosa, pahala, puasa pahala. Gosip dosa, puasa pahala. Clear? Marah-marah, berkata kotor, menghina orang, ngomong, keluarin kebun binatang semua. Batal nggak? Berkata kotor. Jawabannya adalah tidak batal. Tapi berkata kotornya kemudian menghinanya itu berdosa. Ditambah-tambah sama ibu-ibu yang batalkan puasa. Tambah-tambah. Nah, jadi tidak membatalkan puasa. Gitu deh. Melawan suami batal nggak? Tidak, lawan aja lah. Enggak ya, salah. Lawan aja lah. Iya kan, berdosa. Cuman puasanya sah. Hah? THR nggak dapat. Apalagi contohnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah itu dia, udah jelas itu. Supaya kita nggak ragu lagi. Menelan air ludah, batal nggak? Enggak. Enggak batal. Clear ya tentang yang membatalkan puasa, paham? Paham sampai sini? Ada yang ragu tentang yang membatalkan puasa? Ya. Kita tidak berkumur-kumur ya. Oke. Dalam mencuci membasuh muka, perasaan ada yang masuk airnya tuh. Nah itu gimana? Kita nggak kumur-kumur, tetapi saat membasuh muka ada perasaan masuk. Ya. Kalau cuman perasaan dia nggak apa-apa. Itu was-was. Sama dengan gini. Dalam sholat kita rasa-rasa kentut. Itu batal nggak? Pernah nggak sholat tuh rasa-rasa kentut? Hasil rasa kentut aja terus. Ada? Nah maka sahabat pernah berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, asy'urut mata. Aku selalu merasa kentut nih. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Hatta yasma' sautan aw yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Tapi jangan dicium pula. Maksudnya apa? Bukanlah kentut namanya sampai kau yakin itu kentut.
Tapi kok kayaknya ini kentut gak ya, kentut gak ya, kentut gak ya. Gak usah dipikir, berarti bukan. Kalau yakin dia kentut, itu baru kentut. Ustazah, kita kan ambil perut nih pagi-pagi yang sering kayak itu Ustazah. Kentutnya tapi nggak boleh diluar dari perut. Bunyi kan dalam perut tuh ada gitu Ustazah. Batal nggak Ustazah? Iya, Kita ada jangan perut ya. jadi bunyi kentut tapi di dalam perut. Kentut dalam perut ya enggak. Gimana cerita? Dari perut Ustazah. Iya. Keluar enggak dari lubang? Dia nggak keluar Ustazah. Bunyi kentut tapi nggak di dalam perut. Ada juga lagi dari maksudnya Dari depan. Dari depan. Boleh. Ustazah, keluarnya yang di depan. Oke, ini keluar di depan. Ini enggak keluar nih. Keluar enggak? Kan ada Ustazah. Saya pernah Ustazah udah ngambil dulu kayak perut ini milih-milih. Terus dia nggak berani dari lubang ekor dari perut kan. Dari perut bunyi. Agak lain si kawan ini. Enggak, keluar enggak dari gelembung depan. Lubang kan 3 tuh. Ingat ibu lubangnya kan? Nah, jadi angin tuh kan dalam perut. Keluar enggak dia ke 3 lubang itu? Enggak, tapi dari perut. Kalau perut bunyi doang ya tidak. Tidak. 1. Kalau keluar dari dalam perut, mau depan, belakang, tengah, batal. Kalau perut bunyi itu lapar. Perut bunyi, baper. Kok baper, lapar. Bisa kayak antara haid dengan haid gitu. Haid dengan udah. Iya. Flek. Flek. Iya, tapi dia nggak pakai gini kita pakai balik nggak keluar. Sakit flek. Hitam gitu dia. Kayak antara haid dan tidak haid. Flek batal kak. Flek itu tidak bisa puasa. Baik flek itu datang sebelum dan setelah haid. Ibu kalau haid 7 hari, hari ke-8 flek, 9 flek, 10 flek. Flek itu belum bisa. Suatu ketika sahabat ketemu dengan Sayyidatina Aisyah membawa kapas berisi flek. Jadi dia cocol. Ya Aisyah, bolehkah aku sholat dan berpuasa? Apa kata Aisyah? Jangan sampai ini cairan berubah menjadi cairan putih atau kering total. Batasnya adalah 15 hari. Setelah 15 hari, kalau masih flek, ambil wudhu, mandi, boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh, tapi berarti istihadah kalau udah lebih 15 hari. Hanya saja, kalau lebih dari 15 hari istihadah, sholatnya orang yang istihadah tidak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Jadi habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat. Ada lagi? Dah, kentut aman. Kentut ya. Nah, kalau merasa-rasa kentut itu nggak bisa. Nah, gini ya. Oke, clear sampai sini? Yuk, yang membatalkan puasa clear. Sekarang kita bahas tentang sholat berjemaah di masjidnya atau sholat tarawehnya. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, kalau ibu sudah kentut di dalam shaf, jangan lanjutkan sholatnya, udah nggak boleh. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Aku ini demi kemaslahatan umat, daripada saf putus, aku akan bertahan di sini. Ya kan? Daripada saf orang putus, aku di sini aja lah. Nggak boleh bu. Ibu udah nggak boleh sholat karena ibu udah tidak suci. Maka ibu mesti keluar. Dan jemaah ini harus bergeser. Masalahnya jemaahnya ada yang nggak bergeser dia. Ya terserah, yang geser yang kiri ke kanan, kanan ke kiri, itu perbedaan mazhab. Cuman ada sebagian yang dia nggak mau nih. Dia nggak mau karena alasannya entah karena dia nggak suka dengan sejadah orang, sejadahnya belinya di Turki gitu kan. Dia nggak mau pakai sejadah Indonesia Raya, apalagi sejadah Bukit Tinggi misalnya gitu kan. Nah, dia nggak mau nih. Ya, banyak orang-orang tuh nggak mau di atas sejadah orang lain. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, kita bersaudara aja pun nggak apa-apa.
Seandainya ibu udah ngambil wudhu, ternyata pas ibu nyampe masjid itu masih bolong safnya, ibu ambil saf yang bolong itu lagi, karena yang walaupun dia bekas ibu kentut kan, ibu ambil lagi, nanti ibu lanjutkan lagi sholatnya. Yang penting kalau kentut nggak boleh lagi sholat. Clear? Selanjutnya saya ingatkan lagi, ketika imam itu laju, pernah nengok imam sholat kayak Valentino Rossi, zup, laju kali. Dia baca ayat Al-Fatihah satu nafas. Itu gimana ya? Kita harus ikut dia atau pulang atau cari masjid lain. Jadi begini, jika dia baca Al-Fatihahnya satu nafas, dari Alhamdulillah sampai waladhdallin, satu nafas, berarti cara bacanya wasol. Kalau berhenti per ayat namanya waqaf. Kalau ketika dia baca ayatnya langsung cepat satu nafas, selagi tepat makharijul hurufnya, tepat tajwidnya, tepat matnya, mat tuh yang 5 harokat itu, yang 4 harokat, yang 6 harokat, maka itu boleh. Walaupun mengikuti sunnah mesti ada waqaf setiap ayat. Tapi kalau hilanglah matnya, hilang ikhfa idghamnya, atau yang paling parah tuh matnya hilang, mat tuh yang 5 harokatnya, menurut Imam Nawawi menghilangkan mat dalam bacaan Al-Fatihah itu sama dengan menghilangkan satu huruf daripada surat Al-Fatihah itu. Maka jangan ikuti imam itu, boleh diingatkan baik-baik, ganti imam atau pindah sholatnya. Clear? Selanjutnya, kalau imam baca iftitah, kita baca iftitah. Kalau imam baca Al-Fatihah, kita diam. Marah pula sama saya. Diam. Imam baca ayat pendek, kita baca Al-Fatihah. Imamnya panjang ayat pendeknya, kita nyimak aja. Nanti ikut ruku bareng imam. Ya. Kalau saya yang namanya sholat sunnah, rukuknya saya hanya baca sekali, bacaan rukuk dan sujudnya. Kemudian tahiyatnya tahiyat pendek saja. Jadi kadang imam di masjid malah lebih panjang dari sholat wajib. Mbak yang sholat, yang tahiyatnya? Iya. Gimana itu? Maksudnya pertanyaan yang mana nih? Bacaan ruku dan sujud satu aja boleh nggak gitu? Boleh nggak? Terus yang tahiyatnya bagaimana? Oke. Bacaan ruku dan sujud dalam sholat, menurut Imam Syafi'i boleh satu kali. Kalau sholat sunnah, kalau berjamaah. Ini semua nih, sholat sendiri atau berjamaah nih. Menurut Imam Syafi'i satu kali boleh. Menurut Imam Hanafi minimal 3 kali. Tapi kalau sholat berjamaah, tapi kalau sholat sendiri semuanya sepakat lebih baik lebih dari 3 kali. Lebih bagus. Jadi lama-lama sujudnya nggak apa-apa Bu Verina. Ya, orang udah makan, udah ngopi, ibu sujud terus nggak apa-apa. Nah, ya. Nah, kalau sholat berjamaah imamnya cukup 3 kali, makmumnya boleh 1 kali. Saya pelan-pelan. Bacaan ruku dan sujud menurut Imam Syafi'i boleh 1 kali. Menurut Imam Hanafi minimal 3 kali. Kalau sholat sendiri lebih baik lebih dari 3 kali. Kalau sholat berjamaah imamnya 3 kali, makmumnya terserah. Jadi boleh aja Bu, oke? Tapi waktu tahiyatnya dia panjang lama kali. Kita sudah fil alamina innaka hamidum majid. Dia lama aja, diam aja Bu, nggak apa-apa. Nanti Bu salam kanan, salam kiri. Jadi kalau tahiyat pendek aja sholat sunnah boleh. Tahiyat pendek itu apa maksudnya? Nggak sampai fil alamin. Kalau tahiyat akhir ya sampai akhir. Tahiyat awal aja. Jangan. Bacalah sampai tahiyat akhir. Itu yang membedakan tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Dalam sholat tarawih kita kan masbuk misalnya untuk mengurangi rakaat sholat kita yang masbuk kita mengerjakannya sebelum witir atau gimana saatnya? Oke. Terus boleh nggak kita kalau seandainya sebelum witir boleh nggak di saat Ustadz lagi berdoa kita lanjutkan sholat kita atau gimana gitu atau kita berhenti dulu witirnya terus kita pindah ke belakang nanti kita witir sendiri, bagusnya yang mana gitu? Oke. Kita kan
meninggal ketertinggalan sholat taraweh berjemaah. Orang udah selesai, orang mau witir, kita masih kurang 2. Maka kapan kita menggantinya? Boleh nggak kita mengganti saat imam lagi bunyi Bilal, atau saat mereka lagi sholawat, atau saat mereka lagi doa dan zikir? Boleh, karena mereka itu berdoanya sunnah, kita sholatnya sunnah, nggak apa-apa, sunnah sama sunnah. Perlu nggak nunggu selesai witir dulu? Nggak perlu, boleh sholat taraweh saat mereka ada Bilalnya, nanti sholat witirnya ikut mereka, nggak apa-apa. Atau misalnya ibu pengen tarawehnya cuma 8 rakaat, di masjid itu 23 rakaat, ya kan? Nah, saat 8 rakaat ibu duduk, ibu baca aja Quran, ibu zikir di belakang, mereka biarin sholat sendiri lagi, mereka biarin sholat dengan jemaah. Nanti pas witir ibu ikut lagi, itu nggak apa-apa. Baca Quran saat orang sholat sunnah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu baca Quran saat ustadz ceramah. Kan? Hukumnya saja kalau Ustaz sedang ceramah kita baca Quran atau Tidak sampai status berdosa, cuman tidak menempatkan hukum pada tempatnya. karena dia tidak menghargai Ustaz. Satu, baca Quran sunnah, mendengarkan ceramah ustadz wajib. Secara hukum kan dulu kan yang wajib. 2, kurang ihtiram aja kepada guru, kurang hormat kepada guru. Kan kehormatan kita kepada guru adalah mendapatkan keberkahan bagi kita, gitu kan? Dan yang ketiga memang adab dalam majelis ilmu. Tapi kalau zikir atau sholawat Enggak juga Bu. sambil dengar apa ceramah Fokus dengerin ceramah ustadz. Karena zikir sholawat sunnah, menuntut ilmu fardu ain, hukumnya wajib. Karena kan kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram, hindarkan yang makruh, banyakkan yang sunnah, kurangi yang mubah. Mubah itu dikurangi. Baring-baring mubah, ganti dengan baca Quran. Santai-santai mubah, boleh, ganti dengan zikir. Boleh kita nonton, kurangi, ganti dengan majelis taklim. Jadi jangan membenturkan. Sama dengan gini, ibu kalau terlambat datang dalam pengajian, ustadznya udah mulai ceramah, ibu terlambat, nggak usah ucapkan salam Bu. Assalamualaikum, jangan Bu. Adab dalam majelis ilmu, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi kalau kita terlambat dalam majelis, fafsahu, ambil tempat yang kosong, diam. Jangan assalamualaikum, orang lagi dengerin ceramah ustadz. Ketika ibu mengucapkan salam, orang wajib menjawab. Sementara mendengarkan ceramah ustadz juga kewajiban. Berbenturan 2 kewajiban dalam satu waktu. Itu dia. Makanya jangan baca Quran saat azan. Jawab azan, sebagian mengatakan sunnah muakkad, sebagian mengatakan wajib. Ibu baca Quran sunnah. Jadi azan baca Quran aja jangan, apalagi cerita. Paham bingung ya? Paham. Misalnya Ustazah sudah mulai kajian, kita baru datang, karena di masjid kita tahiyatul masjid masih bisa atau bagaimana bisa tahiyatul masjid? Nanti aja Bu. Tahiyatul masjid itu kan bukan sholat pertama kali nyampe masjid. Tahiyatul masjid itu adalah sholat selama kita berada di masjid. Dengarkan dulu ustadznya, selesai dia baru kita tahiyat. Oke. Tapi kan kalau Enggak gitu. Ada orang mengatakan tahiyatul masjid itu enggak boleh duduk dulu. Enggak. Rasulullah sering kok ngomong kepada sahabat, "Kum, bangun, yuk kita tahiyatul masjid." Coba ya kita pelan-pelan ya, fokus ya. Kalau ibu menyatakan tahiyatul masjid adalah sholat sebelum duduk di masjid, nanti definisi itu membuat ibu bingung. Contoh, habis azan, ibu masuk masjid antara azan dan iqomah. Ibu pengen rawatib qobliyah zuhur, tapi pengen juga tahiyatul masjid. Mana duluan? Wah, nanti bingung itu. Aku harusnya tahiyatul masjid duluan karena aku baru nyampe masjid nih. Baru nanti qobliyah zuhur. Kalau nggak sempat nanti gimana qobliyah zuhurnya? Tahu-tahu udah iqomah. Ya udah deh, aku qobliyah zuhur dulu. Tapi nanti nggak bisa tahiyatul masjidnya. Bingung. Jadi tahiyatul masjid bukan sholat ketika pertama kali nyampe masjid, tapi sholat selama as-sholah indal masjid. Sholat selama kita berada di masjid. Jadi lakukan aja dulu qabliyah. Ada waktu boleh tahiyatul masjid, nggak ada waktu nanti aja habis zuhur tahiyatul masjidnya, nggak masalah. berarti sama dengan kita terkejar-kejar waktu mau sholat subuh tuh ya Ustazah ya. Kita nih waktu masih ada berapa, jadi kita harus mengerjakan Qabliyah. dulu aja, jangan tanya. Iya, karena qabliyah itu sunnah muakkad. Sementara tahiyatul masjid sunnah biasa. Kalau ada waktu nanti boleh.
Kalau enggak apa-apa. Ada lagi? Ini lagi. Iya. Salat fajar. Fajar. Kita kan mau ke masjid. Iya. Salat azan kan salat azan itu salat fajar. Apakah kita kerjakan di rumah atau kita dulu ke masjid tapi ketika salat fajarnya di masjid mana yang bisa? Oke. Rumah kita dekat dengan masjid. Orang udah azan. Butuh waktu kita jalan ke masjid. Takutnya pas jalan orang sudah iqomah. Maka kita memilih sholat fajarnya di rumah, nggak apa-apa. Nanti baru ke masjid, nggak masalah sih. Karena yang namanya sholat fajar, nama lainnya adalah qobliyah subuh. Qobliyah subuh dan qobliyah lain itu boleh dilakukan di rumah. Bahkan kalau ibu nggak ke masjid, di rumah aja qobliyah, di rumah sholat subuh nggak apa-apa. Selagi masih ada waktu subuhnya. Misalnya azan subuh jam 4:50. Ibu terbangun jam 5. Jangankan ke masjid, orang udah bubar. Ibu sholat fajar dulu 2 rakaat atau qobliyah subuh, lalu sholat subuh 2 rakaat, selagi masih ada waktu subuh masih bisa. Begitu juga dengan zuhur. Azan zuhur jam 12:10. Ibu baru sholat jam 1 di rumah. Boleh dulu ibu qobliyah, lalu sholat zuhur, baru ba'diyah di rumah, nggak apa-apa. Justru qobliyah itu lebih bagus di rumah. Karena tujuan dari qobliyah menyempurnakan ibadah sholat kita. Saya ingatkan ibu-ibu, habis isya kan kita ada ceramah di masjid. Setelah itu kan kita taraweh bu. Ibu jangan tinggal ba'diyahnya. Habis isya nganga-nganga dengar ustaz terus taraweh. Keutamaan ba'diyah isya itu jauh lebih utama dibanding taraweh. Jadi jangan ditinggalkan. Itu ba'diyah sunnah muakkad. Ya, kalaupun kita di rumah sholat tarawehnya, kita punya anak kecil, punya baby, kita kerja shift malam, boleh kita taraweh di rumah. Tapi jangan lupa kita ba'diyah isya. Qobliyah, sholat isya, ba'diyah. Tidak wajib sih, tapi sayang ditinggalkan. Dan tidak bisa pahala taraweh menggantikan pahala ba'diyah yang lebih besar itu. Gitu dia. Jadi boleh di rumah, it's okay. Ya. Oh ya. Kita sholat taraweh, ustazah di masjid. Kita mau witir, bagusnya di masjid ikut jemaah atau di rumah tengah malam, gitu ya. Saat setelah tahajud, dua-duanya bagus. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, kau witirnya kapan? Sahabat bilang qablan naum ya Rasul, sebelum tidur ya Rasul. Rasul tanya lagi kepada sahabat lain, kau witirnya kapan? Setelah tidur ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Innaka tasta'ita, kau itu hati-hati, takut terbangun malam, takut nggak kebangun, kau witirnya sebelum tidur. Innaka tasjata, kau itu pemberani karena engkau selalu bangun malam. Habis taraweh witir, tengah malam tahajud boleh, witir lagi nggak boleh. Habis taraweh tidak witir, tengah malam mau tahajud boleh, witir boleh. Tapi mana yang bagus? 1 atau 2 terserah, dua-duanya bagus. Iya, di belakang. Bisa juga karena beda-beda masjid jadi beda-beda peraturan tanpa kegiatan Ustazah, tarawih itu kan 8 dan 20 rakaat. 8, 20, 8, 20. Nggak ada tarawih 2 rakaat, nggak ada tarawih 4 rakaat. Tarawih itu cuma 8 dan 20. Tapi 8 ini dikerjakan 2, 2, 2, 2 atau 4, 4. Katakan ada witir 3. Ya, 2, 2, 2, 2 tarawih, 2 dan 1 witir. Atau 4, 4, 3. Mana lebih baik? Dua-duanya baik. Tapi secara kuantitatif bahwa Rasulullah lebih sering mengerjakan 2-2. Perempuan itu lebih senang sholat di mana sih lebih bagusnya? Di masjid atau di rumah? Bahwa perempuan tidak diharamkan ke masjid dan juga tidak diwajibkan untuk ke masjid. Buktinya Rasulullah pernah bersabda, "Idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun."
jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Lebih baik yang mana? Jawabannya yang penting berjemaah. Di rumah baik, usahakan berjemaah. Di masjid baik, juga berjemaah. Cari yang berjemaah. Kalau bisa di rumah dengan suami, dengan keluarga, bagus di rumah. Tapi ada nggak larangan perempuan ke masjid? Tidak. Yang penting pakai hijab, tidak tabarruj, lipstiknya jangan 2 km, bedaknya jangan sampai setengah kilo. Ya kan? Nah, terus kalau kita di rumah saja nanti orang ngira kita nggak ke masjid, biar aja, nggak apa-apa. It's okay. Bahkan tarawih itu boleh kok di rumah. Boleh jam 8 malam, jam 10 malam, jam 2 malam, nunggu anak tidur dulu, baru kerjain tengah malam, nggak apa-apa. Mengenai puasa, bagaimana caranya puasa kita itu bisa berkualitas pahalanya, karena tingkatan puasa itu kan ada beberapa, ada puasa awal, ada puasa ini, ada puasa ini. Nah, sekarang bagaimana caranya puasa kita itu jangan termasuk kepada puasa yang awal. Terima kasih. Puasa yang biasa. Iya, puasa Ramadan ini. Oke. Keutamaan 10 malam pertama, 10 malam kedua gitu. Keutamaan berpuasa. Saya ulang ya Ustaz. Puasa kan ada orang berpuasa, dia berpuasa. Tapi menahan lapar dan haus. Iya. Tetapi ini itu dilakukan juga. Oh. Di tingkatnya. Ada lagi berpuasa. Kemudian setiap organ tubuhnya ikut berpuasa. Ada lagi dia berpuasa, setiap organ tubuhnya ikut berpuasa, kemudian dia berbagi dengan apa yang dia punya. Bagaimana caranya kita menyikapi supaya kita mendapat yang tingkat yang tertinggi lagi. Berpuasa itu artinya menahan. Ya. Menahan dari mana? Satu, menahan al-ju' wal atos, lapar dan dahaga. Yang kedua adalah menahan hawa nafsu, mata, lidah, tangan. Maka kalau puasa usahakan jangan gibah. Gibahnya malam. Enggak. Contoh aja ya kan. Menahan, ya kita sedang berpuasa. Menahan emosi. Pertama, jasad kita berpuasa. Lapar, haus. Menahan mata, menahan emosi, menahan ego, menahan marah, ya, menahan untuk membalas keburukan dengan keburukan, itu menahan. Kemudian yang ketiga adalah menahan diri untuk melakukan hal-hal yang sifatnya dilarang dalam agama. Itu semuanya menahan. Selain kita menahan, juga kita melakukan banyak kebaikan. Kebaikan itu banyak. Di bulan Ramadan kebaikan itu semuanya dilipat gandakan. Entah kita sedekah, entah baca Quran 1 juz 1 hari, entah sholat duha, entah sholat tahajud. Ya, menahan, lakukan yang baik. Tahan, lakukan yang baik. Tahan, lakukan yang baik. Sebenarnya kalau kita menahan dalam hidup kita ini, selain kita berpuasa, menahan untuk tidak menyakiti, menahan untuk tidak terlalu terbawa emosi, menahan untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, itu membuat hidup kita jauh lebih tenang. Udah pasti itu. Orang yang banyak berbuat jahat akan gelisah, dan orang yang banyak berbuat baik hidupnya akan tenang. Jadi tahan dan lakukan banyak kebaikan. Tahan, lakukan banyak kebaikan. Jangan diarea orang wah ngariak dulu. Dan jangan bangga kita menang dalam sebuah pertengkaran. Aku menang, terdiam dia kan, terduduk dia, jugil balik dia, aku menang. Oh enggak, itu orang tak baik, itu orang jahil. Orang-orang yang beriman tidak boleh merasa menang dalam sebuah pertengkaran. Karena kalau nggak berefek pada dirinya, dia banyak mengalah. Tapi kalau ada efek, dia akan menyelesaikan. Nah itu dia. Oke, jadi tahan, kemudian banyak berbuat baik. Tahan, banyak berbuat baik. Clear? Ya, buat target seperti ceramah saya kemarin di HCI. Ibu mau khatam berapa juz, sholat duha diperbanyak, sedekah subuhnya ditambah aja, nasi 2.000, terus wajah 2.000 semua sedekah subuh. Ya kan, ditambah ya kan. Nah, ditambah tuh, dibuat daftar target Ramadan. Clear? Ya. Di belakang tadi kasihan, bentar ya. Iya.
terus kita subuh, terus sudah subuh. Nggak bisa. Qabliyah subuh hanya sebelum. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Clear? Ya. Ini tak lepas dari yang tadi Ustaz. Saya menanya karena banyak sekarang ini. Saya ini mau nanya begini, bolehkah kita di dalam HP grup-grup itu membaca tahajud? Bukan tahajud, umpamanya baca Quran 1 juz sekian, 1 juz sekian. Sedangkan saya dengar dari ustaz yang lain ya, itu katanya ria. Jadi saya sedikit ragu, apakah betul? Pokoknya nanti dibilang ibu itu apa sekian, juz sekian. Apakah boleh? Apa ria jatuhnya kalau menunjukkan di dalam Menunjukkan laporan bacaan Quran di dalam grup, apakah itu ria? Belum tentu. Jangan-jangan itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ria atau enggak rianya tergantung pribadi kita. Enggak apa-apa HCI buat grup bacaan Al-Quran. Hari ini aku 1 juz weh. Oh, aku 2 juz. Oh, aku 3 juz. Datang Bu Ferina, aku juz pukat. Kata dia gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada problem. Nah, ria nggak ria tergantung orang yang melaporkan. Kita yang melaporkan. Misalnya kita buat grup nih, Kak Yuli bilang, Ustazah Nela 2 juz. Ria nggak rianya tergantung saya. Tapi ada kebaikan di dalamnya, yaitu orang ingin berlomba-lomba. Oh, Ustazah Nela aja sesibuk itu siang malam pagi kece badai melampau bisa 2 juz sehari. Masa aku yang ngale-ngale aja nggak bisa? Ibu gas, saya 5 juz. Bisa untuk fastabiqul khairat, dan saya berbaik sangka banget grup itu dibuat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena di dalamnya pasti orang-orang baik insya Allah. Ustazah, berarti sama dengan gini Ustazah, kalau puasa pertama kan biasanya tuh pengurus masjid mengatakan, ayo pembangunan masjid si A. Itu bisa hati ke hati. Ada yang ini ya Ustazah, ada yang sebagian bilang ini, aku nggak mau gitu kan, aku nanti aja hamil. Boleh, nggak apa-apa. Misalnya nih, saya pengurus, ayo HCI untuk masjid ini 1 sak semen, saya 2 sak semen, saya itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu namanya fastabiqul khairat. Ada yang bilang saya nggak mau, nanti aja lah saya di belakang, nggak apa-apa juga. Cuman yang nunjuk-nunjuk tadi 1 sak semen, 2 sak semen itu tergantung dia. Kalau dia meniatkannya untuk supaya orang lain termotivasi, justru itu bagus, itu dakwah. Iya kan? Saya sering melakukan itu. Misalnya saya mau bagi-bagi sembako, saya telepon teman-teman saya bisa segini, kamu bisa berapa? Misalnya segini, ya naikkan sedikit, masa kalah. Saya gitu, mereka semangat. Oh iya juga ya, mereka semangat. Itu fastabiqul khairat namanya. Jadi ria atau enggaknya secara sikap, secara gaya ini nggak apa-apa dilakukan. Nah, cuman tergantung nanti pribadi orang itu. Ya, kalau kira-kira kita iman kita menengah ke bawah rata-rata Nokia 3315, nanti aja lah di belakang ya kan. Oke? Iya. Apakah surat Al-Akhir itu berlaku juga untuk perempuan itu memakai pakaian yang bagus-bagus, pakai maluman ke masjid itu Ustaz? Itu berlaku juga untuk perempuan hanya Berlaku untuk perempuan, memakai pakaian yang layak, yang bersih. Tapi bedanya ke masjid kan, memakai wangi-wangian misalnya. Kalaupun ibu mau pakai wangi-wangian, pakai yang non alkohol. Ya, usahakan tidak pakai parfum beralkohol. Jangan diserakkan pula, dimandikan pula ke badan. Yang soft, yang biasa, yang tidak terlalu menarik perhatian laki-laki. Tapi desainnya mesti non alkohol. Boleh nggak perempuan tuh pakai baju warna-warni, mukena warna-warni dalam sholat? Perempuan nggak ada masalah. Memang dulu Rasulullah pernah bersabda, alaikumus sauda wal baida indas sholat. Disunahkan wanita itu pakai baju hitam putih atau kerudung atau macam gamis hitam putih ketika sholat. Tapi itu dulu untuk membedakan diri dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi waktu itu warna-warni. Kalau sekarang taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman wal makan. Sekarang itu berubah hukumnya. Boleh perempuan pakai warna-warni. Tawaf aja perempuan banyak warna-warni. Satu grup ungu, satu grup
pink, itu nggak masalah ya. Cuman tak boleh tabarruj, berlebih-lebihan, dan paling nggak boleh pakai yang pakai bacaan-bacaan. Misalnya laki-laki suami, ibu punya suami pergi ke masjid, ibu kasih pula baju baygon anti nyamuk, nampak sama kami di belakang, woi teringat obat nyamuk, ya kan? Nah, heat elektrik tahan 8 jam, oh yo gitu ya. Jadi hindari yang ada bacaan aja. Oke, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Oke. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibal sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana bis salam wa dakhalna al-jannata Darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.